Oh, ini Kak. Coba dulu suara ya. Coba dulu. Halo. Cek cek. 1 2 3. Hehehe. Cek cek. Oke, Halo. halo. Oke. Ya. Jadi kita akan bisa mulai, tapi karena di sana agak bising, tapi cukup jelas kok suaranya. Siap. Oke, Siap. diperbesar dikit Pak ya. Siap siap. Aman aman aman. Oke. Oke. Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Jadi KR53 kembali mengudara hari ini live di streaming Facebook, Oke. YouTube, sosial media yang lain. Wah, kita hari ini akan bersama-sama dengan dua ketua. Betul. Jadi Pak Ketua pertama adalah ketua komunitas kopi yang sedang berada di depan kantor DPRD ini. Oke. Dan yang ketua Berikutnya. Pak Mas Zuremi. Oke. Nah, ini ketua DPRD Kabupaten Jombang. Mohon diperkenalkan masing-masing Pak. Bapak dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Masud Zuremi. Saya sedang menjalankan amanah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jombang. Ya. Udah itu aja perkenalan saya. Oke. Dan saya Sadam Hussein dan juga diberi amanah tanggung jawab sebagai Ketua kegiatan Jombang Coffee Festival 2023. Oke. Oke, bisa kita mulai Pak. Langsung tune in saja. Oke. Mau Gimana Pak? mau. Perasaannya kantornya diacak-acak ini sama anak-anak nih. Saya tidak merasa diacak-acak. Karena apa? Ini adalah kantor rakyat dan Oke. gedung rakyat. Waduh. Maka ketika ada komunitas-komunitas, Ya. baik itu dari kalangan-kalangan atau lembaga sekolah, Ya. maupun termasuk asosiasi kopi yang ada di Kabupaten Jombang, walaupun tidak mutlak dari Kabupaten Jombang, akan menempati tempat ini Ya. untuk bisa bersosialisasi di kalangan masyarakat. Kami persilahkan, selama saya menjadi Ketua DPRD, itu adalah bagian tugas kami untuk memfasilitasi masyarakat. Oke. Luar gitu biasa, ya. luar biasa. Jadi kita sedang berada di iklim yang on the track Pak. Oh, Dulu ya. kalau kantor DPR itu kan orang takut tuh kan, takut masuk, dibikin protokoler macam-macam ini. Bukan hanya Papa, nanti kita akan dobrak Pak Sadam ya. Kalau Oke. setelah ketua Pak Mas Zuremi masih kayak formal begitu Pak Sadam ya. Silakan Pak Sadam gimana? Mungkin harapannya ketuanya tetap Pak Masud aja ya. Amin. Amin. Kami doakan karena sudah mensupport banyak Iya, di teman-teman perkopian di Jombang. Oke. Sangat luar biasa effortnya Pak Masud, totalitas Bung. Jadi Oh. untuk teman-teman ini mau pakai ruang apa, mau pakai di mana aja di gedung DPR ini Ya. sangat-sangat di Dipersilahkan. dipersilakan. Bahkan sharing session kemarin kita dengar sedang kita diskusikan di ruang paripurna ya. Iya. Oke, Jadi betul. Pak Mas langsung bilang nih, wis, dengan jelas apa keinginannya dari teman-teman perkopian di Jombang, kirim surat apa aja, bikin aja listnya ya, kirim surat kepada saya. Oh, Kita iya. akan melakukan hearing, kita perjuangkan, Ya. kita pertahankan kopi yang ada di Jombang ini. Oke. Oke. Ya, ini berarti saya bisa nyambung sedikit langsung ya. Ini. Ya. Karena apa? Kita juga mendengar semuanya kemarin Pak Bupati Jombang, Pak PJ Bupati Jombang, Pak Sukiat dalam memberikan sambutannya tidak hanya model seremonial seperti ini saja. Walaupun ini nanti ke depannya saya juga berharap ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut oleh Pak Bupati yang disampaikan kepada kami sama dengan pemikiran kami. Yang namanya tindak lanjut itu tidak hanya seremonial, tetapi bagaimana perekonomian masyarakat di bidang perkopian. Saya ngomong perkopian itu dari model penanamannya, lahannya, kemudian pemanennya, sampai jenis kopi-kopi yang terbaik di Jombang ini lebih bisa go internasional. Wah,
ini biasa. Pak Ini Ketua memerlukan pemikiran yang sama antara kami, saya dengan Pak Bupati Jombang. Ya, tapi Pak Ketua ini mendahului moderator. Oh, Moderator mau tanya begitu sudah dijawab. oh. Itu bahasa Jawa apa? Lebih tahu sak jeroning weruh iya. sinarah. Jadi begini Pak, jadi kaitannya dengan seremonial, saya akan sedikit mereview situasi, tapi prinsipnya kata-kata itu cukup bisa kita pahami. Pak Ketua cukup respon lah kira-kira. Ya. Gini, jadi kalau kita sedang bangun narasi Kopi Langka ini sejak 2016 lalu, tentu hari ini kan kita nggak mau terus hanya seremonial, ya kan? Ya. Momentum ini momentum di mana kita sedang DPRD, ketua DPRD sekarang itu membuka keran untuk membaca bersama roadmap yang tadi Bapak bilang budidaya sama bangunan pasar. Nggak hanya diucapkan jargon yang memberi semangat terus menerus. Kalau semangat tahun pertama masuk akal, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat jenuh Pak. Jadi harus ada tadi itu aksi yang menjelaskan, jangan bilang jangan hanya seremonial dong. Petani kita di konsep budidaya kayak apa gitu loh. Betul itu. Iya, oke. Wah, cukup menarik ya Bu ya. Boleh saya tambahkan Bung? Silakan. Iya, jadi kapan hari kita juga sebelum event ini kita udah hearing tuh dengan Pak Ketua ataupun mungkin dengan jajaran staf DPR yang lain. Itu pun juga kita diminta kolaborasi nih ya dengan teman-teman, peranan teman-teman muda yang ada di Kopi ini, suruh dibuatkan seperti roadmap atau kegiatan-kegiatan tahun depan seperti apa. Makanya disampaikan Pak Ketua tadi mulai dari yang ada di Wonosalam, ya mulai dari yang dari hulu, di hilir pun juga. Jadi bukan hanya Kopi aja yang go internasional, tapi putra-putra yang ada di Jombang ini harus bisa go internasional. Bisa kita lihat Bung dari perlombaan yang diadakan kita di Ketua DPR di Jombang, ya kan, kompetisi Barista DPR di Jombang. Itu sudah munculkan potensi putra-putra Jombang Bung. Ya, Adalah beberapa yang ikut berpartisipasi dan juga bukan hanya di Jombang tapi di luar Jombang. Cuman orientasinya kita ke depan pengennya anak-anak putra-putra kita itu difasilitasi mengenai soal fasilitas atau pengembangan SDM dan lain-lain. Itu harapan kita seperti itu. Oke Bung, jadi saya kira itu menarik ya. Jadi saya kira itu menarik. Jadi kemarin kita sedang pertemuan pertama Pak Ketua. Ya. Pertemuan pertama hearing dengan awal season kita Yang membidangi perekonomian termasuk pertanian itu adalah Komisi B. Ya, mungkin Komisi B. Waktu itu Komisi B kita bilang. Ya. Jadi mesti kegiatan ini harus mengampuni tiga hal. Ya, Pertama soal SDM, Betul. event-event program pemerintah konsep anak muda yang sedang lagi melihat menjamin SDM harus naik Pak Ketua. Pasti itu utama. Kalau lombanya tidak memiliki kualifikasi, hari ini alhamdulillah Pak Ketua, di sini kualifikasi lombanya menggambarkan peningkatan SDM. Betul. Anak muda-muda yang sangat muda itu menang dengan skor yang sangat menggembirakan. Yes. Dengan kualifikasi juri yang sangat terbuka dan profesional. Betul. Nah, saya kira itu menarik. Yang kedua soal misalnya kemarin kita diskusi soal proyek program pemerintah itu harus menggambarkan ruang partisipasi. Kalau begini kan DPR keuangan. Pas ini kegiatan ini diampu oleh kepentingan DPR. Kalau nggak ada partisipasi itu nanti jadinya mubadir, bantuan-bantuan program itu nggak jadi barang tuh, gitu loh. Oke, Pak Ketua ya. Iya betul, oke. Artinya apa? Kami juga menyampaikan di dalam omong-omong ya, di luar yang normatif, tetapi kadang ngomong-ngomong di luar yang normatif ini akan bisa menghasilkan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah juga akan bisa mengadopsi daripada usulan-usulan masyarakat. Artinya apa? Begini, kalau memang selama ini di jajaran pemerintah, kemudian melalui OPD-OPD-nya
belum bisa mengampu dengan sebaik mungkin terkait dengan salah satunya ya para petani kopi dan seterusnya yang saya sampaikan tadi. Ya. Itu nanti akan kita bicarakan yang secara masif. Artinya apa? Dari kita di DPRD Kabupaten Jombang sebagai mitra pemerintah. Kemudian OPD yang ada itu adalah tugas utamanya membantu DPRD dan pemerintah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang lalu. Artinya apa? Nah, disinilah semuanya akan bisa bisa bergerak, bersinergi, berkolaborasi antara pemerintah, DPRD dan OPD. Nah, ini kepentingannya adalah untuk masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Jombang, khususnya lagi adalah yang di bidang petani kopi, menghasilkan kopi, dan kopi Jombang insya Allah juga tidak kalah dengan produk-produk kopi yang lain daripada Jombang. Petani kopi, ini Mas Sadam ya. Ya, petani kopi menghasilkan kopi yang punya kualitas. Betul. Yang punya jumlah, Pak, jumlahnya. Ya, jumlah. Yang punya gambaran akan seperti apa budidaya. Betul. Kalau kita nggak bisa bilang waktu dulu kopi murah itu kan ini, nggak bisa kita lagi murah kopi sehingga dapat dana produktivitas rendah. Dan di Jember kan tidak begitu, di Bondowoso kan tidak begitu. Betul. Lah pas waktunya sekarang kopi mahal, kopi ini kok mahal, kok nggak ada kopi, oh ini perubahan iklim panas nggak ada. Artinya apa? Itu yang mungkin masyarakat hanya melihat kopi itu hanya warnanya hitam saja, tapi tidak melihat bahwa warna hitam itu punya kualitas rasa yang berbeda sebetulnya kan. Dan ini bisa diulik ya oleh OPD-OPD yang sedang menjalankan program. betul. Oke. Jadi nggak hanya alasan ruang wacana itu tanpa liar, tanpa berkembang sesuai yang dikehendaki konsep data. Dalam konsep data, salah satu contoh gini saya bilang. Lah kalau misalnya kemarin pas kopi murah menyalahkan hijaunya begitu, pas kopi mahal menyalahkan perubahan iklimnya, kita berada di mana? Ada data yang misalnya begini, untuk OPD atau saya ingin bilang ada dinas yang nanti bisa diajak, yang Hutbun itu, Ya. dinas perkebunan harus diajak bahwa bangunan data kopi produktivitas itu yang benar berapa 1 hektarnya, sehingga intervensi menjadi sangat penting kebun itu. Oke. Contoh besarnya itu koyo apa baik, sepertinya agak susah di sini Pak, gitu loh. Jadi kita itu nantinya yang sudah kita perencanaan ini, yang pertama untuk marketingnya, pasarannya itu adalah otomatis Dinas Perdagangan ya bertindak pas. Yang kedua yang terkait dengan petaninya, mulai penanamannya, lahannya yang cocok dengan pohon-pohon kopi, jenis-jenis kopi, ini adalah Dinas Pertanian. Mengapa Dinas Pertanian? Karena pertanian terkait dengan kontur tanah, kontur pepohonan daripada kopi sendiri. Kemudian jelas harus membutuhkan pupuk yang paling pas untuk kopi ini apa. Ini yang terkait dengan Dinas Pertanian. Kemudian Dinas DPPKAD. DPPKAD ini bagian daripada aset. Asetnya apa? Aset itu adalah termasuk lahan, tanah. Nah, ini yang Dinas pakai. Di samping ya mohon maaf, yang pengelolaan aset-aset ini terkait dengan keuangannya itu bagian daripada DPPKAD. Walaupun ada Bapenda, ada Bapeda, Bapeda perencanaan secara luas, Bapenda terkait dengan perpajakannya. Nah, ini harus tergabung jadi satu. Artinya yang disampaikan tadi kolaborasi itu dari berbagai pihak lembaga terkait. Gitu Mas Husin ya. Oke. Bung Sadam terakhir mau ngomong apa tentang Coffee Festival 3 nanti tahun 2004 ya? Ini yang kedua kan? Ini yang kedua. Ya, yang kedua. Bung Sadam harapannya kepada Pak Ketua nih. Harusnya lebih luar biasa lagi. Ya kami mendoakan Pak Masud bisa dalam posisi yang tetap sekarang nih ya, agar bisa selalu mensupport teman-teman dengan segala aspirasi atau mungkin ide-idenya bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman pemuda. Ya untuk ya pasti pengen lebih sukses lagi, pengen lebih meriah.
mungkin beberapa ide dari teman-teman pun juga bisa kita kolaborasikan bagaimana menjadikan sebuah event tahunan yang sangat-sangat luar biasa, Bung. Itu harapannya. Jadi harapannya begitu Pak Ketua. Oke. Ini sesi terakhir lah kira-kira. Mas Adam itu simbol-simbol gitu. Nanti dicatat lah sama sekretariat. Mengingatkan waktu momentum itu jangan sampai hilang Pak Ketua. Oke. Tahun 2004. Begitu Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Jadi begini. Saya dengan Dinas Perdagangan tadi sudah ngomong. Ya. Oke. Kita rencanakan ini bukan bagian pertama atau terakhir. Ya. Kemudian perencanaan saya setiap tahun akan ada kita laksanakan Jombang Festival Kopi seperti ini. Selanjutnya yang kita rencanakan produk-produk kopi kayak Excelsa, kayak lagi Arabica di Jombang itu kemudian Robusta Jombang. Kalau ini memang produk Jombang, dimanapun di setiap warung, toko maupun kelontong-kelontong bahkan sampai masuk kepada pertukan-pertukan modern itu kita tunjukkan bahwa ini betul-betul produk Jombang. masyarakat Jombang dan milik masyarakat Jombang. Betul. Artinya apa? Jangan sampai ini betul-betul produk Jombang tapi dikuasai oleh orang lain atau dinamakan orang lain. Ini yang saya merencanakan dengan pemerintah daerah, artinya dengan melalui dinas pendidikan, dan mereka sudah menyetujui. Bagaimana menyebut saja salah satu kopi di daerah lain, ya, itu masuk sampai ke desa-desa di seluruh kecamatan, bahkan di kabupaten itu menamakan kopi mereka, padahal itu adalah produknya di daerah lain. Tidak perlu saya sebut. Ini terjadi di mana-mana ini. Bahkan mungkin gini Pak ya, jadi Nah itu kan, betul. bahkan mungkin gini Bung, jadi para perusahaan itu ambil kopinya di Wonosalam, Ya. diolah ya kan, jadi brandnya dia dan dikembalikan lagi ke kota kita. Iya. Dikembalikan ke Iris, Bung. Jombang, padahal bukan nama Jombang. Nah, Nah, itu yang Padahal tidak- kotanya nggak punya kopi. Ya. mulai Oke, mulai betul, mendekati. betul, Ya. Itu sudah kita niki. Begitu Pak Oke, Ketua, oke. terima kasih. Oke. Mas Adam masih ada satu dua. Sini lagi, Oke. Bapak. Jadi tadi harapan kami, kalau tadi disinggung mulai dari petani, SDM petani ya, dan harapan kami juga buat teman-teman barista yang ada di Jombang difasilitasi untuk ikut perlombaan seperti ini tingkat daerah, tingkat provinsi maupun nasional. Ketika sudah memfasilitasi, kita bangun sumber daya manusianya Oke. agar kita bisa menciptakan putra Jombang ini bisa menjadi bahwasanya di Jombang punya barista yang sangat spektakuler dan luar biasa. Nah harapannya juga seperti itu. Mungkin kalau selama ini yang lagi angkat kan kayak seperti MasterChef gitu kan, di mana aja ada gitu kata-kata. Barangkali mungkin sampai naik tingkat nasional atau internasional perwakilan dari Jombang ada, dan emang fasilitas itu harus ada kepedulian dari OPD ataupun pemerintah yang terkait. Sementara itu sih. Oke, ya mungkin ini bagian daripada closingnya ya. Oh, iya, Oke. iya. Saya berharap anak-anak muda, anak-anak yang bahasa lain milenial Jombang ini, bahasa saya dulu lebih baik menjadi buruh yang kecil, juragan yang kecil daripada buruh yang besar. Ngapain seperti itu? Kita usaha mandiri dengan komitmen apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, itu kita akan menjadi betul-betul juragan yang besar. Yang menjadi juragan besar itu adalah daripada pelaksanaan yang kita laksanakan ini. Sekarang ini kopi lagi booming di mana-mana. Warung kopi, kafe kopi dan seterusnya, bahasa lain. Ayo ngopi dulu di mana-mana. Ini yang kita laksanakan. Kalau menjadi buruh yang besar itu adalah nuwun sewu dan mohon maaf, inginnya menjadi pekerja kayak ASN dan seterusnya itu sangat jauh. Lebih baik kita usaha kopi berdikari menghasilkan anggaran yang banyak dan kita tidak diperintah oleh orang lain. Pak Ketua, ayo ngopi dulu. Ayo ngopi dulu. Kalau sufi menurut Pak, ayo ngopi cerdas. Ngopi cerdas. Oke. Makasih Pak Ketua. Bahasa lain ngopi adalah ngobrol pintar. Itu adalah. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya. Sukses semuanya.